Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali malam hari ini kita bisa berjumpa kembali, berdoa bersama-sama. Dan satu kerinduan saya malam hari ini, setiap kita yang mengikuti acara live streaming ini boleh mengalami Tuhan secara pribadi. Mari sebelum kita mulai, kita sama-sama tenangkan hati kita. Kita mau fokus kepada Tuhan. Tinggalkan sejenak segala masalah persoalan yang sedang kita hadapi malam hari ini. Izinkan kuasanya bekerja, izinkan dia berbicara, dan dia menjamah setiap kita pada malam hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur malam hari ini. Jika Tuhan sungguh baik buat kami, kami masih diberikan kesempatan sekali lagi untuk kembali datang bersama-sama berdoa bersama Bapak Ibu yang ada di rumah. Tuhan, kami percaya kesempatan waktu yang Tuhan berikan pada malam hari ini. Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan mau bekerja memakai setiap kami pada malam hari ini. Kami tahu ada banyak masalah, pergumulan, sakit penyakit, apapun persoalan yang sedang kami hadapi malam hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah dan tidak akan meninggalkan kami sendirian. Oleh sebab itu malam hari ini, hati kami rindu berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Mengalami lawatan Tuhan, karena di dalam hadirat Tuhan, kami boleh mengalami damai sejahtera Allah. Di dalam hadirat Tuhan kami boleh merasakan ketenangan. Dan kami boleh merasakan kehadiran Tuhan yang memimpin, melawat setiap kami. Mari Bapa, Engkau tahu persis apa yang sedang kami hadapi. Kami mempersilahkan Engkau Allah Roh Kudus untuk bekerja melalui setiap pribadi, setiap telinga yang mendengar, hati yang haus dan lapar akan Engkau malam hari ini, biar mengalami Tuhan secara pribadi. Dan kami sungguh percaya mujizat, karya-Mu masih Tuhan nyatakan di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, dan biarlah hanya nama Yesus yang ditinggikan melalui doa malam kami pada malam hari ini. Kuatkan yang lemah, hiburkan kami yang susah, yang ditinggal oleh orang-orang yang terkasih. Roh Kudus, Engkau yang menghibur, Engkau yang memeluk, Engkau yang memberikan kekuatan buat kami untuk terus melangkah. Karena kami tahu hidup ini adalah anugerah Tuhan, dan selayaknya melalui hidup kami terus mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Yang berbeban berat, mari Bapa ulurkan tangan-Mu untuk memberikan kelegaan buat setiap kami. Apapun masalah kami percaya Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti memberkati. Tuhan pasti memberikan kemenangan buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur malam hari ini. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih, apapun yang terjadi, kita mau tetap cinta Yesus. Kita mau tetap mengucap syukur karena segala kebaikannya, pertolongannya yang berlaku di dalam kehidupan kita. Tenangkan, teduhkan hatimu. Izinkan Dia yang menjamah di dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Sembahlah Yesus. Haleluya. Syukur kami naikkan
apapun yang terjadi di dalam hidup kami, semuanya atas seizin Tuhan. Bahkan sehelai rambut pun tidak akan jatuh tanpa seizin-Mu ya Tuhan. Mari malam hari ini kuatkan, teguhkan hati kami untuk tetap percaya pada penyertaan dan pembelaan Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapakku yang ku cinta, Kau segalanya bagiku. Dalam setiap waktu selalu Kau bersamaku. Bapakku yang ku rindu, tinggal dekat denganmu, mengecap kebaikanmu selamanya. Sekali lagi panggil dia Bapa. Bapakku yang ku cinta, Kau segalanya bagiku. Dalam setiap waktu selalu Kau bersamaku. Bapakku yang ku rindu, tinggal dekat denganmu, mengecap kebaikanmu selamanya. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Tetap aku bersyukur atas kasih-Mu. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Tetap aku bersyukur atas kasih-Mu. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin malam hari ini sangat sulit engkau untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Mungkin keadaanmu sedang berat malam hari ini. Mungkin kau sedang ditinggalkan. Kau sedang kehilangan orang yang kau kasihi. Engkau sedang mengalami keterpurukan dalam hidup ini. Kau sangat sulit untuk mengucap syukur dan berkata bahwa Tuhan itu baik. Mari tenangkan, teduhkan hatimu. Renungkan sejenak bahwa sepanjang hidup kita ada musim kehidupan, ada musim sukacita, ada waktunya kita diizinkan Tuhan untuk menangis. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati. Dan semua sudah ditetapkan Tuhan, karena Dia Allah, Alfa dan Omega. Dia tahu yang awal dan Dia tahu hari depan kita. Malam hari ini apapun keadaanmu, renungkan sejenak setiap kebaikan Tuhan yang sudah kita alami. Dan dari situlah kita mulai
belajar mengucap syukur dalam apapun keadaan kita dan berkata bahwa Tuhan itu baik. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini dengan penuh kerinduan kepada Tuhan. Mungkin kita rindu kepada Tuhan malam hari ini, tetapi ketahuilah bahwa hati Tuhan jauh melebihi kerinduan hati kita. Dia sedang menanti-nantikan kita. Dua tangannya terbuka, menyambut engkau dan saya untuk datang. Di dalam hadirat Tuhan, kita mengalami lawatan Tuhan, damai sejahtera dan sukacita. Haleluya, haleluya. Bapakku yang ku cinta, kau segalanya bagiku. Dalam setiap waktu selalu kau bersamaku. Bapakku yang ku rindu, tinggal dekat denganmu, mengecap kebaikanmu selamanya. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Mari sembah. Haleluya.
kebaikan Tuhan seumur hidup kami. Penyertaan-Mu begitu sempurna di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Syukurabata karala barabata syararabata karala barabata shikarala barabata karara barabata syarala barabaya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari renungkan sejenak malam hari ini Bapak Ibu yang terkasih. Dapatkah kita membalas segala kasih Tuhan? Nyawanya saja Dia relakan untuk engkau dan saya. Darahnya tercurah, bilur-bilurnya, tubuhnya robek, hanya karena Dia mengasihi kita. Mari malam hari ini kita mau berkata kepada Tuhan, kami tidak bisa membalas kebaikan-Mu Tuhan. Inilah pujian penyembahan kami. Inilah kerinduan kami Bapa. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Pujian ini memang mudah untuk dinyanyikan, tetapi kenyataan yang terjadi
adalah sangat sulit kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kalau semua di dalam kehidupan kita berjalan dengan baik, kita akan mudah menyanyikan pujian ini. Tetapi ketika engkau sedang berada di dalam titik terendah, ketika engkau sedang kehilangan pekerjaan, ketika engkau sedang kehilangan kesehatan, mampukah engkau tetap mengucap syukur di dalam keadaan? Mari malam hari ini Bapak Ibu yang terkasih, apapun keadaanmu, belajar mengucap syukur di atas segala-galanya. Saya sungguh percaya ada kuasa ketika kita mengucap syukur. Ada kuasa ketika kita mampu menaikkan syukur kita dengan segenap hati. Mari buka kedua tanganmu, mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab Engkau baik Tuhan, untuk selama-lamanya kasih setiamu. Terima kasih untuk kesempatan hidup yang Tuhan anugerahkan buat kami. Kami percaya penyertaan-Mu selalu ada. Kami sungguh percaya perlindungan-Mu selalu ada. Bahkan ketika kami tidak mampu melihat tangan-Mu, karya-Mu di balik semua kehidupan kami, kami mau belajar untuk mengucap syukur. Buka kedua tanganmu, mulai berkata-kata kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik. Apapun yang kami harus hadapi, apapun yang terjadi, kami tak mampu membalas segala kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk keluarga, terima kasih untuk anak-anak, cucu, cicit. Terima kasih untuk orang tua. Semua Tuhan taruh di dalam hidup kami dengan begitu indah. Terima kasih untuk karya-Mu yang besar yang sudah Kau kerjakan. Bahkan sebelum kami mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Engkau terlebih dahulu mengasihi dan rela menyerahkan nyawa-Mu untuk kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Engkau yang menghampiri setiap kami malam hari ini. Kami yang letih, lesu, dan berbeban berat. Tuhan berikan kelegaan buat kami Bapa. Kami yang hari-hari ini sedang kehilangan orang-orang yang kami kasih. Kami mungkin tidak mampu melihat karya-Mu di tengah-tengah kedukaan yang sangat mendalam. Tapi kami percaya ada tangan yang berlubang paku yang memeluk setiap pribadi yang mengalami kedukaan malam hari. Dia bukan Allah yang tidak mengerti, Dia bukan Allah yang tidak peduli. Tapi Dia tahu persis apa yang sedang ada di dalam hatimu. Mungkin kau berusaha tegar, mungkin engkau berusaha kelihatan baik di hadapan manusia. Tetapi justru Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan hidup kita. Datanglah, datang kepada Tuhan. Sebab Dia mengerti, Dia peduli. Dan Dia mau mengulurkan tangannya untuk menolong engkau dan saya malam hari ini.
Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau hibur kami yang susah. Beri kelegaan buat kami yang berbeban berat. Beri kesembuhan buat kami yang sakit. Jamah setiap hati kami Tuhan. Sungguh Tuhanlah jawaban dan sumber kekuatan di saat tak berdaya. Dia yang memegang tanganku. Sungguh Tuhanlah menara dan kubu pertahanan di saat jiwaku berseru. Dia jadi pembelaku. Sekali lagi katakan, oh haleluya. Sungguh Tuhanlah jawaban dan sumber kekuatan di saat tak berdaya. Dia yang memegang tanganku. Sungguh Tuhanlah menara dan kubu pertahanan di saat jiwaku berseru. Dia jadi pembelaku. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam. Ku tak dibiarkan sendiri. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam. Ku tak dibiarkan sendiri.
la barabata shikara la barabata karara la balaba la barabata shikara la maya shandara pata karala. Kami semua perlu Tuhan di dalam hidup. Kami tidak mampu berjalan sendirian Tuhan. Biar Engkau yang mengulurkan tangan-Mu untuk menuntun, menggendong, dan membawa kami tetap berjalan seperti yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bisa berdiri di hadapan-Mu. Kami boleh ada sampai malam hari ini. Kami sungguh percaya, bukan karena kemampuan kuat dan gagah kami, tetapi semuanya semata-mata karena anugerah Tuhan yang berlaku di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk semua kasih setia dan kebaikan dan pertolongan Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Sungguh kami tidak mampu membalas semuanya itu. Inilah Tuhan penyembahan kami. Inilah Tuhan kerinduan kami. Kami mau tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Berjalan sesuai dengan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Malam hari ini kami rindu mendengar pesan Tuhan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Berbicaralah Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu melalui message pada malam hari ini. Kami rindu diteguhkan, kami rindu dikuatkan oleh firman-Mu. Biar firman-Mu yang menolong kehidupan kami yang sakit, bahkan yang terpapar oleh COVID ini Tuhan. Melalui firman-Mu kami boleh dikuatkan, kami boleh disembuhkan. Dan kami sungguh percaya apapun yang menjadi masalah hidup kami, firman-Mu sanggup menolong di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada malam hari ini. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih. Hari-hari ini kita benar-benar tinggal atau hidup di zaman yang benar-benar kita itu tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dan ketakutan atau berita-berita yang menakutkan itu tanpa bisa kita bendung dan selalu ada dari hari ke hari, semakin hari semakin banyak berita-berita yang membuat kita semua itu menjadi takut. Dan kalau kita lihat di jalan-jalan sekarang, ada banyak suara ambulans, suara-suara yang bunyi-bunyian yang membuat kita ini menjadi takut, menjadi begitu mengerikan ya. Kematian itu seakan-akan begitu dekatnya hari-hari ini. Dan oleh sebab itu firman Tuhan malam hari ini biarlah menguatkan setiap kita. Tidak lagi membuat kita takut, tetapi malam hari ini biarlah ketakutan kita dikuatkan atau dihalau oleh firman Tuhan yang akan kita dengar pada malam hari ini. Yuk malam hari ini kita buka bersama-sama di dalam 2 Timotius. 2 Timotius pasalnya yang pertama. 2 Timotius pasal yang pertama ayatnya yang ke-7. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi bukanlah menjadi kehendak dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita kalau kita ini menjadi takut
Ya, ketakutan ini ternyata adalah satu roh. Ketakutan ini sifatnya itu menular. Jadi kalau ada orang takut dan kita lihat orang yang takut, itu bisa ikut-ikutan menjadi takut. Dan apa saja yang menjadi penyebab kita menjadi takut hari-hari ini? Yaitu berita-berita media sosial, ya, mungkin itu kita nggak tahu juga kebenarannya, ya. Ketika ada orang borong obat, semua pada beli obat, sampai-sampai yang sakit atau si penderita nggak kebagian obat. Demikian juga oksigen, ya. Yang sehat semua juga borong oksigen, sampai si penderita juga nggak dapat oksigen. Ya, inilah hari kita hidup di dalam hari-hari yang kita semua terintimidasi dengan berita-berita yang menakutkan, dan tujuannya ini semua adalah membuat kita itu panik, membuat kita itu takut, ya. Lihat keadaan, ya, bahkan lebih ekstrim lagi. Ya, kita dilihatkan dengan yang seharusnya nggak kita lihat. Tetapi itulah yang namanya media sosial, nggak bisa dibendung. Jadi mulai bangun tidur, mulai kita buka handphone, sampai malam bahkan mungkin nggak tidur, ya, berita itu terus masuk tanpa bisa dihalang-halangi. Kemudian apalagi yang membuat kita itu menjadi ketakutan? Yang kedua adalah satu situasi atau keadaan di mana kita tinggal sekarang ini tidak ada jaminan kepastian. Tiba-tiba keadaan bisa berubah dalam sekejap tanpa ada kepastian, dan kita mengharapkan satu keadaan yang ada kepastiannya, tetapi justru keadaan di mana kita tinggal hari-hari ini dipenuhi dengan keadaan yang tidak ada kepastian, satu keadaan yang tidak menentu, ya, dalam sekejap bisa berubah. Kemudian apa saja yang membuat selain keadaan yang tidak ada kepastian? Ya, semua itu membuat kita takut. Doa, bahkan anak-anak Tuhan sekalipun yang sudah berdoa tetapi belum mendapatkan jawaban doa, bahkan yang lebih lagi doanya tidak dijawab oleh Tuhan, itu semua membuat kita takut. Nah, bagaimana? Apa kata firman Tuhan tentang semua yang kita alami hari-hari ini? Karena firman Tuhan tadi berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Tuhan tidak pernah menaruh roh ketakutan, tetapi yang Tuhan berikan kepada kita adalah roh yang membangkitkan kekuatan. Ya, di dalam situasi keadaan apapun, roh ini membuat kita kuat. Roh ini membuat kita mengasihi, dan Tuhan memberikan ketertiban di dalam semuanya itu. Nah, bagaimana caranya kita mengusir dari yang namanya roh ketakutan itu tadi? Di dalam 1 Petrus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Nasihat firman Tuhan untuk engkau dan saya pada malam hari ini. Kalau malam hari ini ada yang khawatir, ada yang takut menghadapi hidup ini, ya, firman Tuhan berkata, serahkan semua ketakutanmu, segala kekhawatiranmu kepada siapa? Apakah kepada orang tua kita, atau kepada anak-anak kita, kepada suami atau kepada istri? Tidak, Tuhan berkata serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, kepada Tuhanlah.
harusnya kita serahkan semua kekhawatiran kita. Mengapa kita harus menyerahkan? Sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarkah Bapak Ibu, kita semua ini ada dalam pemeliharaan Tuhan. Jadi kalau hari ini engkau masih ada di muka bumi ini, bukan karena gagah dan kuat, bukan karena kita pandai, tetapi semua karena pemeliharaan Tuhan. Nah, ayat yang ke-8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Kita jangan terlena, kita harus sadar, kita harus berjaga-jaga. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, iblis itu diumpamakan seperti singa yang mengaum dengan suaranya yang begitu menakutkan, yang seakan-akan hendak menerkam mangsanya. Firman Tuhan menasehati kita, ya. Tadi di awal ayatnya berkata, jangan, sebab Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Jadi hari-hari ini kalau kita takut, ya, kita berhasil diintimidasi dengan segala keadaan tipu muslihat dari iblis. Firman Tuhan berkata, iblis itu seperti singa yang berjalan keliling, ya, gak henti-hentinya. Apalagi ini zaman akhir, dia bekerja lebih keras, ekstra keras, ya, berjalan sama seperti singa yang mengaum-ngaum, menakut-nakuti kita dan mencari orang yang dapat ditelannya. Hari-hari ini kalau kita khawatir, kalau kita takut, hati-hati, karena semuanya itu adalah tipu muslihat dari iblis, ya, supaya kita seakan-akan, ya, kita mau ditelan. Ayat yang ke-9, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ya, mari malam hari ini kita mau lawan, ya, semua ketakutan, semua kekhawatiran yang dihasilkan dari iblis yang seperti singa yang mengaum-ngaum hari-hari ini, membuat kita anak-anak Tuhan, membuat setiap orang menjadi takut. Nah, firman Tuhan ngomong harus kita lawan, gak bisa kita biarkan. Kalau kita biarkan, maka kita akan ditelan, ya, kita akan menjadi orang yang terintimidasi, yang dipenuhi dengan rasa takut. Tapi malam hari ini bangkit menjadi kuat, ya, lawanlah dengan iman yang teguh. Kita harus berdiri, harus bangkit, harus sadar, dan harus berjaga-jaga di zaman akhir ini. Bagaimana cara kita melawan semua tipu muslihat iblis ini? Yang pertama, kita harus percaya kepada janji Tuhan. Kita harus percaya kepada perkataan Tuhan. Kita harus lebih fokus kepada apa yang Tuhan katakan daripada apa yang iblis katakan. Ya. Di dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23, sebelum Yesus lahir ke muka bumi ini, ya, sudah dikatakan, dinubuatkan oleh malaikat yang pada waktu itu datang menghampiri Maria, ya. Yuk kita baca bersama-sama di dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Apa janji Tuhan? Immanuel, Allah menyertai kita. Itu sudah dikatakan sebelum Yesus lahir, dinubuatkan. Kemudian setelah Yesus
hadir di muka bumi ini. Dia ada di tengah-tengah manusia. Dan tibalah saatnya dia mati, bangkit, dan dia harus naik ke surga. Dia pun mengatakan hal yang sama. Matius 28 ayatnya yang ke-20. Sebelum dia naik ke surga, ini yang dia katakan, yang terkenal dengan amanat agung. Ayat yang ke-20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi di awal sebelum Yesus lahir dia berkata, Immanuel, Allah menyertai kita. Sebelum Yesus naik ke surga, dia juga berkata bahwa dia akan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan inilah yang menjadi kenyataan bukti daripada apa yang firman Tuhan katakan. Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Siapakah dia? Ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Lihatlah kata ia menyertai kamu. 2 kali disebutkan oleh Tuhan. Betapa dia itu sangat mengasihi kita. Jadi hari-hari ini memang ada berita-berita yang menakutkan. Dan kita lihat berita duka di mana-mana. Tetapi jangan lagi kita takut. Kalau waktunya kita belum selesai, apapun yang terjadi, Dia akan menyertai kita selama-lamanya. Dia akan menyertai kita senantiasa. Oleh sebab itu, kita percayai janji Tuhan ini lebih dari apapun. Kalau Dia berjanji akan menyertai kita, maka Dia akan menyertai dalam kehidupan kita apapun yang terjadi. Meskipun mungkin kita diizinkan terpapar oleh COVID-19 ini, Dia tetap menyertai kita. Ataupun kita waktunya sudah selesai, rumah kita sudah selesai, kita dipanggil pulang ke rumah Bapa, janjinya tetap ya dan amin. Bahkan di lembah kekelaman sekalipun, Dia menyertai kita. Jadi kita harus lawan roh ketakutan ini dengan iman yang teguh, percaya kepada janji Tuhan. Dan yang kedua, bagaimana caranya supaya kita bisa melawan tipu muslihat iblis? Yang kedua adalah kita belajar mengucap syukur. Ya. Mengucap syukur ini adalah mudah untuk dikatakan, tetapi sulit untuk dilakukan. Mengucap syukur akan menjadi mudah ketika keadaan kita semuanya baik-baik saja. Keuangan kita baik, kesehatan kita baik, keluarga kita semuanya baik. Ya, kita akan mudah berkata, Engkau sangat baik. Tuhan itu sungguh baik. Tetapi akan menjadi sulit mulut kita mengucap syukur ketika kita kehilangan kesehatan. Ketika kita kehilangan keluarga yang kita kasih. Ketika kita kehilangan pekerjaan. Ketika kita kehilangan segala-galanya. Kita mungkin sulit mengucap syukur di dalam keadaan kita. Tetapi Mazmur 103. Mazmur 103 kita baca bersama-sama. Ayatnya yang ke-1 sampai ayat yang ke-5. Inilah nyanyian pujian dari Daud ketika dia mengalami kesesakan di dalam hidupnya. Dia berkata sendiri kepada jiwanya. Harusnya dia tidak bisa mengucap syukur. Harusnya dia berkata, Tuhan Engkau enggak baik.
Tuhan Engkau gak peduli, Tuhan Engkau tidak menjawab doaku. Tetapi inilah yang dilakukan oleh Daud. Mazmur 103 ayat yang pertama. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Dia menguatkan hatinya, berkata kepada jiwanya, engkau harus memuji Tuhan. Ayat yang kedua, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Malam hari ini mungkin keadaanmu sedang mengalami hal yang tidak baik. Seperti firman Tuhan nasihatkan kepada kita, jangan lupakan segala kebaikannya. Pasti di dalam kehidupan kita pernah mengalami kebaikan Tuhan. Di waktu-waktu yang lalu mungkin kita pernah mengalami sakit yang mungkin tidak bisa disembuhkan. Tetapi karena anugerah Tuhan, karena kasih setia Tuhan, Dia menyembuhkan kita. Ingatlah kembali setiap peristiwa kebaikan Tuhan di dalam hidup kita ini. Ayat yang ketiga, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu dan yang menyembuhkan segala penyakit. Sepanjang hidup kita ini manusia gak pernah luput dari yang namanya kesalahan, yang namanya dosa. Baik sengaja maupun tidak sengaja, kita terlalu sering berbuat kesalahan tanpa kita sadari. Tetapi inilah kebaikan Tuhan. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakit. Ayat yang keempat, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Saya percaya ada beberapa orang yang pernah mengalami pertolongan Tuhan dari lubang kubur. Ya, satu peristiwa yang miracle yang gak mungkin kita lalui, tetapi Tuhan angkat kita dari lubang kubur. Dia menebus hidupmu dari lubang kubur, dari tempat yang paling mengerikan. Di rumah sakit mungkin dokter sudah angkat tangan, sudah tidak mungkin lagi engkau disembuhkan, tetapi dari situ Tuhan mengangkat dan menyembuhkan segala penyakitmu dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Hidup kita diperpanjang, mendapatkan anugerah karena pertolongan Tuhan. Mari kita ingat segala kebaikan Tuhan. Ayat yang kelima, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Tuhan itu sangat baik, dan saya terlalu percaya bahwa Tuhan yang baik itu gak mungkin melakukan apa yang gak baik. Jadi Tuhan itu sangat baik, dan apa yang Dia katakan itu baik, apa yang Dia kerjakan selalu baik. Mata kita terbatas, kita hanya bisa memandang mungkin sampai hari ini saja. Kita tidak tahu besok apa yang akan terjadi. Tetapi Dia Allah yang Maha Kuasa, Dia Allah yang baik. Dia tahu yang awal sampai yang akhir. Bahkan Dia sudah berjalan di depan kita. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan, tetapi Dia sudah berjalan di depan kita. Mungkin ada kecelakaan, ada musibah yang ada di depan kita. Dia sudah menghalau semuanya tanpa kita lihat. Itulah kebaikan Tuhan yang kita nggak bisa melihat dengan mata jasmani. Mari malam hari ini lawan segala ketakutanmu dengan mempercayai firman Tuhan bahwa Dia Immanuel, Dia menyertai di dalam kehidupan kita. Dan malam hari ini belajar mengucap syukur dengan mengingat kembali segala kebaikan Tuhan. Ketika kita mulai mengingat kebaikan Tuhan, maka iman kita akan
tumbuh. Kita akan percaya apapun yang terjadi, Dia tetap Allah yang baik. Dia Allah yang hidup. Saya percaya malam hari ini ada orang-orang yang akan dilawat oleh Tuhan. Mungkin kau sedang mengalami ketakutan yang begitu dahsyat. Kau gak tahu lagi apa yang harus kau perbuat. Malam hari ini, tangkap pesan Tuhan ini. Jangan takut. Lawan semua dengan iman yang teguh. Sebab Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Saya rindu berdoa malam hari ini untuk saudara-saudaraku yang terpapar oleh virus COVID ini. Malam hari ini aku mengangkat tanganku, berdoa untuk Ibu Eni dan suami. Aku menyerahkan Ibu Eni dan suami ke dalam tangan-Mu, Bapa. Engkau Allah yang baik. Jika semua ini Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan Bu Eni dan suami, kami sungguh percaya, biarlah pengalaman bersama Tuhan melawan paparan virus ini, Ibu Eni dan suami boleh mengenal Tuhan lebih lagi, boleh mengasihi Tuhan lebih lagi, boleh melihat mujizat Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus, jamah dan berikan kesembuhan untuk Bu Eni, Tuhan. Berikan kesempatan, beri kemurahan, jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini aku serahkan juga untuk saudari Aimee dan seluruh keluarganya yang juga terpapar oleh virus ini. Kami tidak tahu apa yang menjadi rencana Tuhan, tetapi satu hal yang kami percaya, Allah yang kami sembah, Tuhan Yesus terlalu baik. Kalau Tuhan izinkan semua ini kau alami, kau harus isolasi, karantina mandiri. Bahkan di rumahmu pun Tuhan sanggup melawan, Tuhan sanggup menjamah dan menyembuhkan engkau. Di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, engkau boleh mengalami Tuhan sebagai sang penyembuh, satu-satunya juru selamat yang menyembuhkan di dalam kehidupanmu. Mama papamu, keponakanmu, seluruh keluargamu yang terpapar oleh virus ini, engkau lebih mengasihi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Juga untuk nama-nama yang mungkin tidak saya sebutkan malam hari ini, mohon belas kasihan-Mu Tuhan untuk anak-anak-Mu yang terpapar oleh virus ini. Kalau Tuhan izinkan semua ini terjadi, kami tahu Tuhan bahwa mujizat-Mu akan Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami sungguh percaya, kami lawan ketakutan kami, kesakitan kami, dengan kami mempercayai janji-Mu. Dengan kami belajar mengucap syukur di dalam keadaan apapun, dengan tetap berkata bahwa Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu di dalam kehidupan. Aku berdoa juga Tuhan untuk para senior, oma, opa, di tengah-tengah kesehatan-Mu mulai menurun, tetapi engkau tetap disayang dan dipelihara oleh Tuhan. Bahkan sampai masa tuamu pun, masa putih rambut, di mana engkau sudah mengalami kelemahan secara tubuh, tetapi kasih setia Tuhan dicurahkan berlimpah-limpah, sehingga kesehatanmu tidak berkurang sekalipun. Engkau tetap sehat, engkau tetap segar, dan engkau diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Oh haleluya, haleluya. Sekarang aku berdoa untuk anak-anakmu yang sedang kekurangan keuangan. Kami tidak tahu apa yang kami
lakukan ya Tuhan. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Dan firman-Mu sudah berjanji berkata kepada setiap kami, serahkanlah segala kekhawatiran-Mu kepada Tuhan, sebab Tuhanlah yang memelihara hidup kami. Kami percaya burung di udara Tuhan pelihara, bunga di padang Tuhan hiasi dengan demikian indah. Demikian juga kehidupan kami, anak-anak-Mu Tuhan pasti memelihara kami. Kami taruh harapan kami. Kami percaya Allah kami sanggup memelihara kehidupan kami. Segala bisnis yang dilakukan, pabrik, usaha, pekerjaan dimanapun, Tuhan percayakan kepada hidup, pabrikmu diberkati Tuhan, usaha pekerjaanmu, tokomu diberkati Tuhan. Apa saja yang engkau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Tuhan melihat kesungguhan hatimu ketika engkau dengan sungguh-sungguh setia mengikuti persekutuan doa. Pada malam hari ini Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan, dan Tuhan akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa. Engkau pagari setiap keluarga. Lalukan kami, jagai dari pandemi, dari paparan virus COVID ini. Dengan varian-varian yang tidak kami ketahui, kami dilalukan dari semuanya ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, kami percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku. Ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Untuk keluarga Ibu Erlin, Tuhan curahkan penghiburan, terutama untuk Yudi, diberikan kekuatan. Biarlah penyertaan Tuhan selalu ada di tengah-tengah keluarga ini. Tuhan yang membela, Tuhan yang menghibur, Tuhan yang menyertai engkau. Haleluya, dalam nama Yesus. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang.
Segala perkaraku ku serahkan padamu. Sembahlah Yesus, 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 kami berseru. Haleluya. Innalah maya sandarama. Haleluya. Syarabata karala barabatas. Kinarabata syarala barabata kararala balabarabaya sadarala barabata karala barab. Biar Engkau sendiri Bapa yang melawat setiap pribadi malam hari ini, yang haus dan lapar akan Engkau, yang merindukan Tuhan lebih dari apapun. Berdoa untuk bangsa kami, pemerintahan kami, berkat-Mu turun dicurahkan atas Indonesia. Tuhan, tolong kemurahan-Mu Tuhan bagi penderita COVID ini. Beri kemurahan Tuhan, sembuhkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, biar mereka boleh melihat kemurahan Tuhan terjadi atas bangsa kami. Memberkati kota kami Surabaya dan kota-kota di sekitarnya, bahkan di seluruh Indonesia. Biar pandemi ini tidak terus meluas dengan begitu ganasnya. Berkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami rindu lawatan-Mu. Berkat kasih setia-Mu nyata di dalam kehidupan anak-anak, sehingga kami tidak perlu lagi takut dan khawatir. Terima kasih Bapa, terima kasih. Malam hari ini kami rasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Sebelum kami berpisah, sebelum kami mengakhiri ibadah doa malam kami ini Tuhan, biarlah Tuhan kami mau mengangkat tangan kami dua-dua di hadapan-Mu, dan kami boleh menerima berkat dari Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, angkat kedua tangan-Mu di hadapan Tuhan. Terima berkat ini, percaya dengan iman. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, kuasa penyertaan pembelaan dari Allah Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus turun dalam kehidupanmu, memberkati seluruh keluargamu, kesehatanmu diberkati Tuhan berlimpah-limpah, usaha pekerjaanmu diberkati Tuhan. Apa saja yang engkau kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Seumur hidupmu engkau selalu mendapatkan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Percaya, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita.
Yesus, segala